Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinkan dengan NIM 6661230-126, Prodi Administrasi Publik, kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind mapping saya yang berkaitan dengan artikel e-government and e-governance can it's improve Indonesian Public Service Delivers yang ditulis oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM, untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Digital Governance. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari e-government dan e-governance, di mana e-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam proses administrasi dan penyampaian layanan publik. Hal ini mencakup penggunaan jaringan area luas, internet, dan komputasi mobile oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan layanan mereka. Dan e-governance berkaitan dengan keputusan-keputusan yang perlu dibuat dan diimplementasikan dengan baik dalam penerapan e-governance. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik untuk seluruh warga, mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi, menghilangkan praktik maladministrasi dan korupsi, serta membuat pelayanan publik lebih mudah, adil, dan produktif. Di mana manfaatnya yang pertama itu sendiri ada efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik, ada mengurangi suap dan biaya tidak resmi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melayani warga. Implementasi e-government sendiri di Indonesia secara resmi diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi implementasi e-government, di mana ada beberapa situs dan juga beberapa program aplikasi yang pemerintah Indonesia buat. Seperti contohnya ada situs web Kementerian Keuangan. Nah, di mana penerapan e-government pada tingkat departemen ini masyarakat dapat mengakses sistem pajak dan informasi lain mengenai pajak dan keuangan melalui situs web Kementerian Keuangan tersebut. Dan juga misalnya masyarakat dapat membayar pajak pendapatan melalui situs web tersebut. Diharapkan proses pembayaran elektronik ini akan meningkatkan pendapatan kementerian tersebut. Lalu ada dari di Kutai Timur sendiri terdapat aplikasi SIMTAP, di mana di Kutai Timur itu sebuah sistem informasi ini dapat diakses melalui www.kutaitimur.go.id. Sistem ini mencakup sistem informasi geografis, e-commerce, informasi mengenai potensi di daerah tersebut, serta perpustakaan online. Lalu ada juga situs web dari Kementerian Pendidikan, di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang semua sekolah di seluruh Nusantara, menyampaikan hambatan implementasi yang dialami oleh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pertama, kebutuhan peningkatan infrastruktur TIK, di mana kebutuhan peningkatan infrastruktur TIK ini kurangnya memadai seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Tanpa infrastruktur yang baik, sulit untuk memberikan layanan online yang handal dan mudah diakses. Terus adanya pengembangan sumber daya manusia dengan literasi digital, di mana e-government membutuhkan SDM yang kompeten dalam TIK, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Pelatihan dan peningkatan literasi digital penting agar e-government dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Kemudian ada penegakan hukum dan regulasi UU ITE nomor 11 tahun 2014, di mana UU ITE tersebut mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik. Nah, penegakan hukum yang konsisten dan adil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan e-government, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Lalu perlunya arsitektur tata kelola IT yang tepat di semua tingkat pemerintah, di mana tata kelola IT yang baik akan memastikan bahwa investasi IT selaras dengan tujuan strategis pemerintah, serta memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan, implementasi, dan pengelolaan sistem informasi di semua tingkat pemerintah. Berikut yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah pemaparan atau ada kekurangan. Lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.